teman-teman semua. Saya sapanya teman-teman semua boleh ya. Jadi supaya kita semua satu gitu ya. Jadi teman aja. Oke, Tony boleh slide-nya dilanjutin. Ya, 欢迎大家参与汉语班. Selamat datang, selamat bergabung di kelas Mandarin online. Karena kita adalah bentuknya online, jadi memang ada beberapa kendala teknis ya, tapi nggak apa-apa. Kita belajar karena ini kelas setahun, kita butuh adaptasi juga. Awal-awal saya nggak masuk ke bahan dulu, jadi saya bakal jelasin ke teman-teman semua bahwa mungkin banyak sekali yang bertanya bahwa bahasa Mandarin sebenarnya ada berapa macam gitu ya. Ada bahasa Mandarin tradisional sama bahasa Mandarin yang simplified gitu ya, simplified. Teman-teman udah ada yang pernah belajar, ada yang mungkin bahkan pengalamannya lebih dari saya gitu ya. Jadi sebenarnya bahasa Mandarin tradisional itu yang pertama sekali yang zaman-zamannya dulu orang belajar yang dimana guratannya banyak, terus pakainya popomofo kalau teman-teman ada yang pernah belajar. Nah, terus akhirnya Beijing sendiri, China-nya sendiri bikin yang namanya bahasa Mandarin Simplified. Nah, Simplified itu tulisannya lebih simple, terus yang kita kenal semua sekarang dengan cara pembacaan pinyin gitu ya. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah masih dipakai semua? Dipakai. Kayak kalau misalnya kalian jalan-jalan nih ke Taiwan gitu ya, itu dia masih pakai tulisan Mandarin tradisional. Terus kalau jalan-jalan ke Hong Kong, ke Macau, pelang-pelang jalan-jalannya itu masih tulisannya pakai bahasa Mandarin yang huruf tradisional seperti itu. Nah, kalau misalnya simplified di Beijingnya sendiri, pelang-pelang jalan, tanda jalan, tulisan itu semuanya udah disimplified, udah karakter-karakter yang sudah disederhanakan seperti itu. Ya. Seperti yang tadi saya katakan bahwa Mandarin tradisional belajarnya kan popomofo. Mungkin teman-teman yang pernah belajarnya yang seperti ini nih. Jadi ada phonetic symbol tersendiri yang mesti dihafalin dan cara bacanya seperti itu. Nah, tapi kabar baiknya hari ini kita nggak belajar itu ya. Kita belajar yang memang sudah secara internasional lebih banyak dipakai. Dan anak-anak kita yang mungkin ada kelas bahasa Mandarin juga mereka pakai gitu ya. Oke, mungkin nanti kalau misalnya teman-teman ketemu nih buku pelajaran yang sampingnya kok bukan pinyin ya, bukan kayak alfabet, nah itu berarti mereka sistem Taiwan ya, buku MOFO seperti itu ya. Oke, saya lanjut slide-nya. Ya, ini cuma perkenalan secara pengetahuan umum aja. Nah, kabar baiknya hari ini yang bakal kita pelajari adalah bahasa Mandarin yang dari pinyin, seperti yang teman-teman bisa lihat di layar dan juga udah dapat modulnya. Saya lanjut. Oke, nah mungkin pasti pada bertanya ya, maksudnya tujuan akhir dari kelas ini kan programnya selama setahun. Jadi apa namanya? Tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya kalau bahasa Mandarin jujur itu sangat luas. Mau kosakata yang dari bidang apapun sebenarnya mesti dipelajari. Nah, cuma maksudnya kalau luasnya saking luasnya kita perlu batasin. Jadi tujuan kita bikin kelas Mandarin ini adalah supaya lebih banyak lagi orang yang bisa fasih berbahasa Mandarin yang secara basic. Jadi minimal basic itu ibaratnya misalnya contoh, ada 100 kalimat yang Anda bisa ucapin secara lancar dari akhir sesi, dari setahun ini, contoh ya. Atau mungkin ada 10.000 kosakata yang memang sudah hafal setelah ikutin kelas selama setahun ini. Dan yang pasti, saya cuma mau motivasi ya teman-teman, kan ini dari banyak kalangan. Sebenarnya semua orang bisa, dan bahasa Mandarin nggak susah, nggak sulit. Nggak sesulit yang dibayangkan. Kalaupun nanti misalnya kalian belajar tulisan, itu juga ada cara-cara untuk menghafalnya sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya nggak susah, cuma perlu latihan, perlu dibiasakan, perlu banyak menghafal. Kenapa saya bilang perlu banyak menghafal di tahap basic ini? Karena gini, dulu saya juga yang maksudnya dari orang yang belajar. Jadi saya belajar, kalau saya boleh cerita sedikit supaya teman-teman bisa ada gambaran kenapa sih kalau di basic ini kita perlu menghafal.
Saya belajar bahasa Mandarin itu dari saya kelas 1 SMP. Belajar selama 3 tahun. Habis itu SMA kelas 1 saya sudah mulai ngajar. Nah, awalnya saya belajar juga adalah banyakkan hafal. Jadi saya juga berpikir, oh mungkin memang harus hafal kosakata. Nah, sesudah hafal kosakata sebenarnya butuh keberanian teman-teman untuk berani mengucapinnya. Walaupun mungkin teman-teman tahu bahasa Mandarin ada nada gitu ya. Tapi menurut saya jangan sampai itu membuat teman-teman jadi nggak berani ngomong. Wah, nada saya nggak bagus atau nada saya salah, jadi saya nggak berani ngomong. Karena gini, saya dulu saking pengen praktek gitu ya, tapi kan takut gitu, maksudnya takut, terus grogi, akhirnya saya bisa telepon gurunya, kan dulu masih pakai telepon ya, nggak pakai handphone, saya bisa telepon gurunya untuk ngomong, terus teman-teman tahu nggak, maksudnya saya telepon gurunya berarti saya bisa punya skrip, seperti itu, jadi proses maksudnya belajar saya juga di mana pertama menghafal, terus kemudian saya praktek, saya memaksa diri saya untuk praktek. Nah, prakteknya seperti apa? Mungkin memang nggak bisa ke sesama teman ya. Akhirnya saya telepon gurunya dengan skrip yang saya sudah siapin gitu. Jadi saya berbagi sharing pengalaman ini artinya sebenarnya teman-teman semua orang bisa. Cuman memang perlu praktek, apalagi bahasa. Makanya kenapa mungkin ada beberapa teman di sini yang mungkin juga pernah ke China belajar, karena itu kita perlu lingkungan, perlu praktek. Nah, maksud saya kalau di sini mungkin kita lingkungannya terbatas gitu ya. Mau nggak mau kita hafal. Contoh hafal misalnya teman-teman nanti dapat bahan, saya butuh kerjasama dari teman-teman peserta supaya kita sama-sama maju. Tugasnya memang menghafal, latihan di rumah, lihatnya ke cermin. Dulu saya juga begitu. Jadi ini saya bagikan tips yang saya jalanin dan bersyukur banget maksudnya beberapa kali telepon gurunya akhirnya saya bisa begitu lancar dan udah nggak pakai skrip seperti itu. Nah, terus pengalaman saya dulu kalau sebelum di profesi saya yang sekarang saya ngajar bahasa Mandarin untuk anak-anak ya, untuk anak-anak sama ada dewasa juga. Nah, untuk anak-anak ini dia dari sekolah internasional. Terus saya ngajar dia dari dia nggak bisa sampai akhirnya dia terakhir saya sebelum nggak ngajar dia udah bisa conversation dengan saya dengan lancar. Nah, saya dapat satu poin adalah gurunya dari sekolah internasional dia juga menyuruh dia untuk hafal. Jadi akhirnya saya flashback bahwa oh ternyata caranya sama kayak saya. Jadi hari ini pembukaan ini saya coba berbagi pengalaman ini ke teman-teman semua yang ikut supaya mau nggak mau ya di basic ini kita mau nggak mau hafal dulu. Menghafal kosakata supaya bisa ngomong. Kalau masalah grammar, masalah nada, saya rasa itu jangan jadi beban supaya teman-teman nggak ngomong. Ya salah nggak apa-apa, kita perbaiki, tapi akhirnya kedepannya kita bakal tahu, oh berarti yang benar yang seperti ini, seperti itu ya. Jadi semoga pengalaman yang saya bagiin ke teman-teman semua adalah memang butuh menghafal sih untuk di basic ini gitu ya. Oke, saya lanjut untuk slide berikutnya. Karena teman-teman saya berpikir 50 orang saya sudah jalan, tapi saya nggak nyangka ini respon dan semangat teman-teman begitu luar biasa, bisa sampai 1000-an lebih ya, sehingga akhirnya kita buka 2 slot waktu ya, di hari Minggu dan di hari Sabtu, mungkin udah dapat pengumuman dari ketua kelas, di hari Sabtu sore kita bakal ulangi bahan yang sama untuk teman-teman yang belum bisa ikut. Oke, bahannya sudah muncul ya. Oke, teman-teman semua sudah pegang modul? Naikin ke atas ya. Shengci ada? Ya, teman-teman ketemu bagian shengci. Shengci itu adalah kosakata. Teman-teman boleh sambil catat. Saya bakalan pelan-pelan. Jadi kita toleransi ya semuanya supaya semuanya bisa sama-sama. Saya bakalan pelan-pelan supaya teman-teman bisa catat ya. Shengci itu adalah kosakata. Kosakata. Oke, ya. Nah, kosakata. Oke, thank you ya dibantu tulis. Ya, teman-teman kita pelan-pelan. Nah, saya bahas dulu yang kosakata. Selama saya baca, kalau teman-teman mau rekam suara, silakan. Nanti sesudah kita baca-bacaan, baru kita belajar yang namanya
pinyin dan juga nada. Hari ini pasti bakal saya kasih ya. Oke, kita ke nomor 1 dulu, kosakata nomor 1 ya. Oke, nih seperti checklist, bener gak? Nah, jadi nada yang kita bawa juga checklist. Nih, jadi diayun aja gitu. Nih, ya. Terus yang kedua adalah how. H-A-O. Bunyinya adalah O-nya jadi agak U. Sehingga H-A-O. How. Nadanya juga diayun karena bentuknya checklist. Yang ketiga, ma. Ini tidak ada tanda, benar nggak? Sama sekali tidak ada tanda ya. Ya, tidak ada tanda, itu artinya nada ringan, nada 5. Jadi bahasa Mandarin itu ada nada 5 nada. Ma. Ya, bacanya pelan, pendek. Ma. Oke? Ya, lanjut ke kosakata nomor 4. Wow. Ya, diayun ya. Kan checklist tuh bentuknya. Wow. Wow. Nah, nomor 5, hen. Checklist juga kan? Hen. Ya. Tapi nggak semua nada Mandarin kayak gitu ya, bukan ya. Ini kebetulan aja sama nada checklist semua. Nanti saya kasih tahu itu nada apa, nada berapa. Nah, terus yang keenam, lao shi, lao shi, lao shi. Shi-nya kan datar tuh. Jadi sama nada yang ditarik juga shi, lao shi. Nah, terus SHI itu kita nggak baca si. Bukan ya, bukan baca si, tapi baca shi. Shi. Saya bakalan ulang dan pelan-pelan, nggak apa-apa, karena ini masih benar-benar kelas pertama. Dan banyak teman-teman yang memang belum pernah ya. Lao, shi, seperti itu ya. Nah, terus saya lanjut kosakata berikutnya. Ni, men. Ni-nya kan 3. Jadi, kalau udah gabung, 3 gabung sama yang lain, 3 itu dibaca setengah. Centangnya dibaca setengah. Ni, men, M-E-N, bacanya pendek, ringan, karena nggak ada tanda. Ya, masih ingat ya. Nggak apa-apa, ini penyesuaian kita pelan-pelan aja kok. Ni, men. Nah, terus nomor 8. Teman-teman lihat ya, xie xie. Ini karena saya bikin dari sistem, jadi dia ibaratnya sistem itu kan ngebacanya ini tandanya sama gitu ya. Padahal kalau secara aturan, xie yang kedua harus tidak ada tanda. Jadi teman-teman boleh tolong direvisi sendiri ya, gitu ya. Yang kedua itu tidak ada tanda sebenarnya. Xie xie. Jadi bacanya xie xie. Kalau nada keempat, nada dihentak, xie xie gitu ya. Ini boleh tolong diperbaiki untuk piningnya karena memang dari sistem dia nggak kebaca. Ya sistemnya karena dia bacanya hurufnya sama, jadi mestinya nadanya sama. Nah, padahal secara aturan kalau xie xie di huruf keduanya adalah huruf ringan. Ya, xie xie. Oke, saya lanjut. Saya balik ke slide kita, modul kita. Ya, xie xie ya. Jadi teman-teman perbaiki. Terus sama di nomor 9, bu ke ci. Ci. Bu. Bu bacanya pu. B bacanya p. Bu ke. K bacanya kh. Bu ke ci. Q bacanya CH. Nggak apa-apa, teman-teman dicatat, saya ulang. B bacanya P. Pu. Ya. BU bacanya PU. Oke. Terus K bacanya KH. Ke. Ci. Q bacanya CH. Bu ke ci. Ya. Bu ke ci. Oke. Kalau udah oke, ya buke ci. Nah, terus mungkin pertanyaannya, kok bikinnya ribet-ribet ya? Saya mesti tulisnya sesuai aturan pinyin. Ini kalau bisa dihafalin benar-benar sesuai aturan pinyin. Kenapa? Karena kalau misalnya ke depannya habis kelas ini, teman-teman pengen lanjutan gitu ya ke tempat les.
untuk belajar bahasa Mandarin, sebenarnya belajar huruf Mandarin, sebenarnya nggak perlu hafal untuk tulisan sebenarnya. Zaman sekarang kita bisa ketik. Nah, ketikan itu butuh pinyin yang benar. Kalau pininnya salah, huruf Mandarinnya nggak bakal keluar. Seperti itu ya. Jadi teman-teman perlu memaksa diri untuk mau nggak mau hafal ejaan pinnya yang benar, sehingga nanti ke depannya lebih enak ya. Jadi kita nggak enak dulu, artinya kita mungkin nggak terbiasa, ini bahasa yang baru buat kita semua, tapi ikutin aturannya, karena itu bakal bermanfaat untuk ke depannya ya. Keci. Nah, untuk nada-nadanya, teman-teman, keci. Ci-nya kan teman-teman lihat ya, ada tanda nada keempat ya. Nah, itu tolong dihilangkan. Nadanya jadi nada ringan, nada kelima. Ini juga sistem dia nggak bisa baca, sehingga seperti itu. Ya, bu ke ci. Ya, bu ke ci. Lanjut, nomor 10. Pu. Bu tadi ya. B bacanya P. Pu. Ya, nanti pelan-pelan ya. Kita baca dulu, baru saya artikan. Jadi, kita bakal pelan-pelan karena saya butuh toleransi buat yang benar-benar baru pertama kali. Kalau yang bagi yang udah pernah kan agak familiar, nggak masalah gitu ya. Oke, pu. Terus lanjut 11, pu xie. Pu xie. X bacanya S. X bunyinya S ya. Pu xie. Nanti ada bakal di belakang. Bentar ya, habis ini kok. Ini perkenalan dulu. Pu xie. Terus nomor 12. 对不起，对 D bacanya T, D bacanya T, D U I dibaca T U E I, ada E-nya sedikit ya. 对不起，masih ingat Q dibacanya CH, 对不起 ya. Selama ini saya ngajar biasanya langsung ya, jadi saya bisa lihat juga ekspresi muka murid, tapi kali ini kita benar-benar online, ya nggak apa-apa, saya belum bisa lihat ekspresi Anda semua, tapi yang penting latihan di rumah ya. Oke, lanjut di bawahnya, mei kuan si, mei kuan G baca K, mei kuan si. Kenapa kita perlu baca nada yang benar, terus baca ejaannya yang benar? Karena ini yang menandakan arti gitu. Jadi kadang-kadang orang bisa salah paham kalau kita salah nada. Sehingga ini penting ya. Tapi yang pasti pesan saya adalah jangan sampai akhirnya, aduh kan nada saya belum bagus, jadi nggak berani ngomong dulu. Nah itu jangan jadi satu hambatan seperti itu ya. Mei kuan si. G baca K. Mei kuan si. Ya. X baca S. Lanjut. Mei shi. Mei shi. Yang E, S-H-I-E-R. E-nya dihilangkan ya. Mei shi. Jadi tulisan yang benarnya harusnya M-E-I-S-H-I-R. E-nya dibuang. Teman-teman langsung ralat di modul masing-masing ya. Mei shi. Ya, thank you. Mei shi ya. Mei shi. S-H-R. Shi. Mei shi. Pas R, lidahnya agak diangkat. Lidahnya agak diangkat ya. Mei shi. Terus lanjut 15. 不用谢. 不用谢. Masih ingat ya? B bacanya P. 不用谢. Yung pakai O-nya agak bunyi sedikit U. 不用谢. 不用谢 ya. 不用谢. Lanjut 16, 再见. Nah, 再见. Z bacanya C. 再见. Ya, 再见. Lanjut 17, 明天. Nah, 明天 T bacanya TH. 明天, 明天. 18, 见. J bacanya C ya, kalau di bahasa Indonesia ya. 见 ya, 见. A-nya agak sedikit sedikit ya. 见. 19 terakhir, panjang. B baca P, masih ingat ya? Jadi sambil hafal. Saya untuk awal-awal ini saya bakalan agak penekanan, tapi nanti kalau next-nya mungkin teman-teman sudah jago,
udah nggak perlu saya bilang oh B baca P gitu ya. Hari ini karena masih perdana saya agak pelan-pelan di situ. Pancang. Jadi teman-teman bahannya saya nggak bakal ngebut karena yang jadi masalah gini sebenarnya. Kalau kita ngebut, kita udah sampai 30 lesson misalnya dengan cepat gitu ya. Tapi teman-teman nggak bisa ngomong sama sekali misalnya. Itu menurut saya malah nggak terlalu oke ya. Tapi menurut saya kalau misalnya kita 5 lesson, tapi teman-teman sudah bisa ngomong dengan 10 kalimat, menurut saya jauh lebih oke. Ya, oke. Pancang. Pancang. Ya, oke. Lanjut, saya bakal artikan satu-satu. Ya, shengci dari kosakata. Terus, ni artinya kamu. Ni artinya kamu. Terus yang kedua, hao. Hao itu artinya baik. Boleh juga oke ya. Jadi kadang-kadang orang bilang, oh hao, oke gitu, baik ya. Terus ma itu adalah partikel tanya, di mana mungkin kalau kita artikan ke bahasa Indonesia artinya kah, apakah ya. Jadi mungkin teman-teman yang sering dengar nih, ni hao ma, artinya apakah kamu baik. Nah kalau bahasa Indonesia kan nggak mungkin kita artiin begitu. Kita artinya apa kabar ya, apakah kamu baik-baik saja. Ni hao ma gitu ya. Ni hao ma. Lanjut nomor 4. Wo itu saya ya, teman-teman pasti udah banyak tahu ya. Hen sangat. Hen sangat. Terus laoshi udah pasti tahu. Nah, habis sesi ini lain kali kalau misalnya teman-teman ketik laoshi, ini ejaan yang benar. Jadi dibiasakan mau nggak mau dihafal ya pertama ya. Laoshi supaya kedepannya teman-teman kalau ngetik itu udah gampang, udah tinggal hafal ngetik. Kalau ejaannya ininya salah, ketikannya nggak bakal muncul seperti itu. Oke, lanjut ke halaman keempat. Nimane itu artinya kalian. Jamak ya. Jadi ketika ni kamu ditambahkan men jadi jamak. Jadi bahasa Mandarin gampang ya. Tinggal tambahin men jadi jamak. Misalnya ni men kan kalian. Kalau woman jadi kita atau kami, tergantung nanti konteksnya ya. Woman boleh kita, boleh kami ya. Woman boleh cakupannya kita, boleh cakupannya kami. Terus xie terima kasih ya. Xie terima kasih. Kalau saya sering bilang tongxuemen ya, biar satu. Jadi nanti kalau saya ngomong mungkin ada yang tahu oh tongxuemen artinya apa? Tongxue artinya teman-teman sekolah, sehingga saya nyapanya teman-teman, bukan artinya, oh kita teman sekolah, tapi kita sama-sama belajar dalam satu komunitas, saya sapanya tongxuemen, karena rame, ya, tongxuemen. Tapi kalau tongxue berarti satu orang doang, ya. Oke, xie, udah pasti tahu semua, dan tulisannya seperti ini ya, X-I-E, xie. Lanjut, bu keci. Bukeci itu artinya kalau ketika orang bilang sisi, kita jawabannya bukeci, artinya sama-sama. Sebenarnya kalau diartikan artinya tidak sungkan, ya, sama-sama. Takutnya kalau saya artikan sama-sama, next time kalian bikin kalimat sama-sama dipakainya bukeci, bukan ya. Bukeci itu artinya tidak sungkan, jangan sungkan. Bu artinya tidak. Busie, boleh nggak? Kalau misalnya orang bilang sisi, kita bilangnya busie, boleh. Karena sama ya. Tidak terima kasih maksudnya ya sama-sama gitu ya pusie. Jadi di sini sebenarnya sinonim, boleh pakai bukeci, boleh pakai pusie. Terus tuibuci di bawah ya. Tuibuci artinya sorry ya, maaf ya, tuibuci. Lanjut 13-nya meikuansi. Kalau orang bilang tuibuci kan kita bilang nggak apa-apa, bener nggak? Sehingga itu kita jawabnya kalau di bahasa Mandarin meikuansi, nggak apa-apa. Kalau teman-teman tanya Mei Kuansi itu sebenarnya artinya apa sih, gitu ya? Mei itu artinya tidak, Kuansi artinya hubungan. Jadi tidak ada hubungan, artinya nggak apa-apa ya. Tapi kalau teman-teman nanya, maksudnya ini per ininya apa? Jadi bahasa Mandarin itu dia indahnya kadang-kadang nggak bisa cuma satu arti. Jadi memang perlu maksudnya kita memperdalam gitu ya. Jadi karena dia sejarahnya udah 5.000 tahun lebih gitu ya. Jadi mei kuansi artinya tidak apa-apa. Lanjut ke atas, saya ada kasih kalau misalnya teman-teman ke Beijing, mungkin dia nggak jawab. Misalnya nih teman-teman bilang,
sorry, 对不起, 对不起. Mereka mungkin nggak bilang 没关系, tapi bilangnya 没事. Ya, jadi Beijing itu banyak banget yang kayak mungkin teman-teman bilang, kok kayak kumur-kumur ya? Enggak. Mereka memang ada satu logat daerah sendiri yang bilangnya Jadi, ni cu nar, ya, kalau mungkin yang dulu belajar sistem Taiwan kan bilang, ni cu nali. Ya, itu sama. Ni cu nar, itu sama. Ya, jadi nanti itu bakalan saya bagi berdasarkan nanti topiknya kita. Nah, 没事 artinya nggak apa-apa, nggak masalah ya, 没事 没关系 没事. Jadi kalau orang bilang 对不起 sorry ya, nah kita boleh jawabannya 没事没关系, itu boleh, semuanya benar ya, sinonim ya, 没关系. Lanjut, 不用谢, 不用itu artinya tidak perlu, 谢 terima kasih. Jadi jawaban untuk yang tadi sama, 谢谢 bisa jawab 不客气, bisa jawab 不谢, bisa jawab 不用谢. Jadi saya bagiin semua supaya teman-teman lebih prefer pakai yang mana, itu boleh, silakan ya. 再见, dadah, sampai jumpa ya, 再见. 明天, besok. 明天 artinya besok. 见 itu ketemu. 再见 artinya sampai ketemu lagi. Jadi 再 itu artinya sampai ya. Again, kalau bahasa Inggrisnya ya, again. Sampai ketemu lagi besok, berarti 明天见. Nggak usah 明天再见, jadi 明天见ya. 17 nyambung 18, artinya see you tomorrow, sampai ketemu besok ya. 明天见. Oke, 19, 班长ya. Kita mesti 谢谢我们的班长ya. Kita mesti thank you sama ketua kelas kita ya. Dia dalam seminggu ini sudah handle hampir 1.500 peserta ya. Jadi kita mesti bilang 谢谢班长, oke? Sudah bantu fasilitasi ini semua ya. Oke. Sampai di sini oke ya. Baiknya saya buka sesi pertanyaan di sini atau nanti di akhir acara. Saya bakal kasih Anda kuncinya, artinya gini. Kalau misalnya nanti kalian sudah nggak belajar di kelas, ketemu pinyin, bisa baca sendiri, ya. Buyung sih, artinya tidak sama-sama ya. Jadi teman-teman, saya bakal tidak bosan-bosannya untuk ngingatin yang pinyin. Kenapa? Karena gini, saya mau ini kuncinya. Ini kuncinya ketika kalian ketemu pinyin bisa baca sendiri, tidak perlu saya. Jadi saya benar-benar mau kasih Anda caranya supaya kalian bisa ke depannya benar-benar kalau misalnya mungkin anak kalian tanya bisa Anda ini sendiri gitu ya. Jadi ini kuncinya B baca P. Nah, saya baca, teman-teman boleh record silakan ya. Po po, kalau P baca PH. Po ya. Po po mo po ya. Ulang ya. Ini baru baris pertama. 4 huruf pertama, B, P, M, F. Ya, teman-teman yang udah cepat, maafkan karena saya perlu pelan-pelan ya, untuk supaya semuanya bisa ikutin ya. Oke. Saya ulang, baris pertama saja ya. Baris pertama, kita masih di baris pertama. Po, mo, ya, oke? Ulang ya, sekali lagi ya. Jadi kalau misalnya saya jelasin ya, B bacanya P. Jadi bahasa Mandarin tuh nggak ada B-nya kita. Adanya kalau B-nya dia bacanya P. Po ya. Po. Yang kedua P bacanya PH. Po, PH. Po ya. M bacanya biasa ya, sama kayak kita. Mo. F bacanya fo ya. Fo, mo, fo. Oke, saya lanjut baris kedua. D bacanya T. Te ya. Te, ne, le ya. Ulang. Te, D bacanya T, T bacanya TH. Yang lainnya sih sama kayak bahasa Indonesia ya. Saya ulang. Te, ne, le. Jadi teman-teman boleh kasih catatan di situ, D bacanya T. Kalau T bacanya TH ya. Oke.
Lanjut, baris ketiga. G, K, H ya. G bacanya K. G bacanya K. Jadi, ke, terus ke, K bacanya KH, ke, H bacanya he, ke, ke, he. Boleh, cuman layar saya yang nggak bisa tulis langsung. Coba ya, saya coba. Tadi sampai baris ketiga, G bacanya K. G bacanya K. Teman-teman yang gampangnya gini ya, G bacanya K. Papan tulis belakang. Saya benar-benar nggak bisa tulis dari sini, teman-teman. Kalau saya mau tulis, tadi saya munculin ke, he, ya, G baca K, K baca KH, H baca he, ya, biasa kayak bahasa Indonesia. Ke. Terus J di bawah, JQX ya, itu bacanya C, J baca C, J baca C, C, CI ya, cici. Ingat ya kalau J itu cici. Kan suka ngomong, oh cici. Ah, ini J, cici. Bacanya C, Q bacanya CH. Ci, ya. Q baca CHI. C. Terus X bacanya SI. C. Ini cara baca ya, yang samping ya. Jadi, J baca C, Ci, C, X baca S. C, oke. Saya lanjut. Bawahnya ZH. ZH. Ini teman-teman ikutin dulu. Minggu depan saya bakal bilang yang ini sama ini gabung sama apa, sehingga nggak bakal ketukar ya. Teman-teman ikutin dulu, karena kalau terlalu banyak detail ke dalam nanti bingung. Mendingan belajar cara baca dulu hari ini ya. Oke, saya lanjut. ZH. ZH itu bacanya C, bacanya C, ya, tidak pakai H, walaupun tulisannya ZH, bacanya C, C, terus CH, bacanya CH, C, ya, teman-teman tahu cifan, nah ini CHI, ya, tapi nanti ya, C, ya, C, terus, oke. Ada pertanyaan nanti ya, nanti selesai saya baca baru saya jawab ya. Sambil saya jawab aja biar enak karena pas bagiannya. SH itu shi ya, SH. Jadi kalau ada H, teman-teman, semoga saya suaranya bisa dengar ya. Kalau ada H nih, ada ZH, CH, SH, itu artinya ketika baca lidah kita agak diangkat. Nanti teman-teman latihan di depan cermin ya, lidahnya agak diangkat. Ini, teman-teman dengar deh. Zhi, shi, shi, zhi. Ya, zhi, shi, shi, zhi. R bacanya R tapi lidahnya diangkat. Zhi, ya. Zhi, shi, shi, zhi. Nah, makanya nanti pembedaan di bawah. Z, C, sama S. Kan nggak ada H, berarti lidahnya biasa aja. Nggak usah diangkat. Beda nggak teman-teman? Beda ya? Ada beda lidah diangkat sama enggak? Saya ulang. Nggak apa-apa. Ini memang bagian yang sangat masih susah dibedain. Apa namanya? Saya ulang ya. CH bacanya CH. Ya. Terus sama R bacanya R. Bedanya Z, H sama CH, CH itu ada H-nya. Kalau Z dibaca C, nggak pakai H. Saya ulang ya, teman-teman dengar, konsentrasi. Nggak apa-apa, ini memang bagian yang perlu banget, karena ya itulah, dia nadanya spesialnya di situ. Oke, ini saya baca ZH ya, saya bakal ulang seperti urutan, supaya teman-teman nggak bingung. ZH itu bacanya kalau CH bacanya ada anginnya tuh. CH CH. SH kalau R semoga suaranya kedengaran jelas. Itu suara lidah diangkat. Ya, masih ada suara bocor ya. SH bacanya seperti S,
cuma lidahnya diangkat ya. Lidahnya diangkat. Terus ZCS itu bacanya biasa aja, lidahnya nggak usah angkat. Cuma Z bacanya C ya. C, C. Saya perkeras suara saya, semoga bisa kedengaran semua jelas ya. C. Terus yang C bacanya CH, tapi lidahnya biasa aja. C, C, C. Kalau S bacanya biasa. S, ya. Oke, teman-teman, ini kan bagian ini kebetulan ada pertanyaan, boleh dibantu supaya saya langsung jawab ya, jadi lewat jauh. Oh iya, tadi ada yang bantu catetin ya. Nih benar, saya baca. Ini ada Ibu Dewi Sartika bantuin ringkasannya ya. Oke, sisi, lanjut. Kayaknya ada pertanyaan CH gitu. Oh ya. Jadi kalau J bacanya Ci ya. Ci ya. J ini Ibu Keisha ya. Ibu Keisha kan tanya J bacanya Ci, benar. Ya, Cici. Ingatnya J itu Cici. Cici yang kita bilang Cici Koko. Nah, Cici. Biar gampang. Kalau ZH bacanya C itu di bahasa Indonesia memang nggak ada ya. Tapi teman-teman record. C, ada angin, lidahnya diangkat. C ya. C sama C beda. C agak ada penekanan, ada angin, ada H. C ya. Ya, ini ada yang ringkasin. ZH baca C. Kalau SH baca biasa aja. Sh. Lao shi, ingat ya? Masih ingat? Nah, kalau kalian ngomong lao shi, itu SH. Shi. Nah, nanti lao shi tolong ya. Oke, nanti itu saya baca ulang. Oke, bedanya X sama S. Oke, kalau nanya-nanya nanti di belakang ya. X sama S. X bacanya si, ci, si. Kalau S bacanya se. Masih ingat gak? J, Q, X. X bacanya apa? C. C. Ya, bunyinya XI bacanya SI. Tapi kalau S yang dipinin ya. S yang dipinin bacanya se. Beda kan? X bacanya si. Kalau S bacanya si. Ya, se. Ya. Terus bedanya Q sama CH. Ya. Q bacanya ci. Berarti baca CHI bacanya. Kalau CH bacanya C. Teman-teman yang nanya beda-beda ini, teman-teman ikutin dulu bunyinya. Kan bacanya beda sebenarnya. Q bacanya ci ya. Ci. Kalau CH bacanya C. Beda kan? Nah, kalau tanya nanti aplikasinya bakal dia taruh di mana, saya bakal kasih tahu. Itu nanti ada rumusnya. Tenang ya. Hari ini kita di sini dulu ya. Jadi apa setiap huruf ini? Ya ada nada satu, nadanya masing-masing. Oke. Yang belum ke bagian pertanyaan pinin saya nggak bisa jawab dulu ya. Soalnya nanti bakal kecampur-campur. Iya. Itu ada yang kasih ringkasan. Z bacanya C. CH bacanya CH ya. Ada anginnya, lidahnya diangkat. Saya bakal ulang, teman-teman. Bakal ulang yang bagian dari po, po, mofo sampai S. Sampai huruf S yang kalian lihat ya. Teman-teman, jadi gini. Karena dia nggak dari bunyi bahasa Indonesianya. Jadi teman-teman wajar sih bingung. Nah, maksud saya, teman-teman sekarang jadi pendengar yang baik dulu. Direkam suaranya, terus didengerin, dan teman-teman bakalan tahu kok bedanya. Jadi sekarang kalau misalnya kita komen bingung, wajar. Saya yakin ini bingung. Saya belajar yang sistem Taiwan ya, karena guru saya adalah awalnya sistem Taiwan. Saya belajar phonetic symbol, namanya kita bilang phonetic symbol atau popomofo itu berulang-ulang sampai 3 tahun ke depan. Jadi ini sebenarnya benar-benar kenapa kita perlu ngulang-ulang karena memang dia basically ya ada beberapa bunyi yang memang tidak dibahas Indonesia. Jadi wajar bingung. Cuman
Saya minta teman-teman yang bisa merekam, silakan direkam, diulang lagi, didengarin lagi, bakalan tahu beda banget ya. Saya bakal bacain lagi dari atas, teman-teman siap-siap merekam. Sampai suara saya habis ya. Oke, ya. Saya baca pelan-pelan. Teman-teman rekam dulu ya. Teman-teman rekam dulu, ikutin dulu ya. Jadi kalau misalnya komennya bingung, saya yakin itu bingung, nggak apa-apa. Justru karena bingung, makanya saya pelan-pelan. Kalau nggak mah cepat aja gitu ya. Oke, sip. Ya, saya lanjut ya. Di live kita sudah rekam ya, teman-teman bisa lihat di IG lagi. Oh ya, oke. IG live katanya direkam ya. Oke, saya bakal ulang dari awal. Kalau untuk penggunaan kata-kata nanti ya, bacanya dulu. Nanti bakalan ada penggunaan kata-kata seperti itu. Ada kok ya. Oke, lanjut. Saya baca, teman-teman rekam. Po, po, mo, fo, te, he, ne, le, ke, ke, he, ji, qi, xi, zhi, shi, shi, zhi, zi, ci, si. Ya, jadi apa namanya? Teman-teman udah direkam? Saya perlu ulang sekali lagi, nggak apa-apa ya. Saya ulang sekali lagi biar teman-teman bisa rekam mungkin 2 kali, is oke. Saya pelan-pelan ya. Ini saya bacain secara urutan ya. Po, po, mo, fo, te, te, ne, le, ke, ke, he, ji, qi, xi, zhi, shi, shi, zhi, zi, ci, si. Teman-teman kalau udah rekam, di play bakalan tahu bedanya ZH sama C. ZH sama Z. ZH, jadi di bahasa Mandarin, H yang atas itu, ZH, CH, SH, R, itu ketika baca seperti yang tadi saya bilang, teknikalnya lidahnya agak diangkat. Tapi nggak angkat full, tapi angkat separuh. Teman-teman boleh latihan di depan cermin, karena yang ini saya dulu juga latihan di depan cermin sambil ngomong. Jadi kalau teknikalnya, teman-teman angkat dulu, baru ngomong. Zhi, shi, shi, zhi. Ya, kalau Z, biasa aja, nggak usah angkat lidahnya. Z, ci, si. Ya, beda ya? Ya, jadi kita belajar dengar dulu. Oh iya ya, ternyata beda. Nah, kalau masalah nanti teknikalnya nih, kok J sama C ya? J sama ZH bacanya bunyinya C. Nah, nanti cara pembedanya gimana? Itu tenang, saya hari ini nggak kasih dulu. Kalau nggak bakal nanti ini berasap semua. Ada aturannya, dia gabung sama apa? Jadi, apa namanya? Dia gabung sama apa? Jadi tenang teman-teman. Saya bakalan cari tips supaya teman-teman gampang. Nggak cuma saya bisa, tapi teman-teman juga bisa. Saya bakalan cari tips, oh ini gabung sama ini, walaupun mungkin di buku nggak bakal jelasin begitu, tapi saya bakal cari tips dengan pengalaman saya. Jadi teman-teman sabar, ikutin dulu bunyinya ya, karena kita fokus dulu bunyinya, dan mungkin kita nggak bakal ulang-ulang di bagian ini soalnya ya. Ya, sudah mulai berasap, saya tahu, makanya saya pelan-pelan dulu ya. Kita mau ngebut nanti, kalau misalnya teman-teman dari pertengahan, kita boleh lancar. Dan saya juga senang kan, ngomongnya full Mandarin, saya nggak jelasin pelan-pelan begini gitu ya. Oke, saya lanjut ke bagian halaman 5 berarti ya. Halaman 5 ya. Sebelum saya lanjut ke halaman 5, teman-teman yang rekam udah kerekam semua ya. Nanti mungkin kita bakalan pikirin cara supaya bisa kirim voice message ke teman-teman atau gimana ya. Supaya bisa lebih jelas. Ya, oke, sip. Nah, terus tadi kan sebenarnya ada konsonan, bener nggak? Yang tadi po, po, mo, fo itu semua konsonan. Kalau bagian berikutnya kita bakalan belajar yang namanya vokal. Nah, vokal dalam bahasa Mandarin seperti yang teman-teman lihat ada A, O, E, I, U, Y.
Ya, nggak apa-apa. Nanti saya bakal ulang pelan-pelan. Ya, nah, A, O, E, I, U, Y. Teman-teman, kalau boleh urutannya jangan diubah ya. Itu memang urutannya begitu ya. Urutannya memang begitu. Jadi jangan diubah-ubah sesuai. Oh, saya maunya Y-nya di depan. Jangan ya. Ini kenapa aturannya urutannya mesti begitu. Nanti untuk pemberian tanda nada. Tanda nada tanda nada harus ditaruh di atas huruf hidup ya. Tanda nada harus ditaruh di A, O, E, I, U, Y. Cuman caranya adalah sesuai urutan ini. Nanti itu kedepannya saya bakal kasih tahu clue-cluenya ya. Jadi yang pasti tidak dibalik-balik untuk vokalnya ya. Oke. Saya baca pelan-pelan. Ini masih mirip-mirip sama bahasa Indonesia. Nggak terlalu pusing ya, nggak apa-apa. A, O, E, ya. Bacanya E. A, O, E, I, U, masih mirip bahasa Indonesia. Yang terakhir kan ada 2 titik di atas, ada? Ya, 2 titik di atas itu bacanya Y. Oke, caranya, teknikalnya adalah dia setengah I, setengah U. Setengah I, setengah U. Jadi ketika Y, caranya gimana, Laus? Oke, ketika ngomong I, mulutnya dimonyongin. Anda lihat nggak mulut saya? Ya, teman-teman lihat nggak mulut saya? I, I. Oke. Ya, jadi bukan U. Dia berada di tengah I sama U. Sehingga ketika baca gampangnya adalah, teman-teman lagi mau ngucapin I, tapi mulutnya dibuletin. Dimonjongin ya. Kayak saya. Nih, saya ada kasih contoh. I, I, I. Kalau U kan full ya. U. Nah, ulang ya. I. Dari I, teman-teman ngomong I, mulutnya diiniin. I, ya. Oke? Itu penting dalam bahasa. Kayak teman-teman misalnya ngomong Hanyu, itu bukan Hanyu, bukan. Bukan bacanya Hanyu, bukan. Hanyu. Y. Ya, mulutnya separuh ya. A, O, E, I, U, Y. Lanjut di bawah. I, A, Au, O. Kalau di bawah mungkin rasa agak gampang karena masih mirip sama bahasa Indonesia ya. I, A, Au, O. Terus IA bacanya biasa aja. Iya, Ye, Wa, Wo. Nah, kalau titik 2, Ye, Ye. Mulutnya agak bulat separuh kalau saya bilang ya. Ye, Ye. Ya, saya ulang. Terus di bawahnya lagi ada Yao, Yo. Ya, tulisannya IU. Nanti ketemu pinin di bacaan, itu ada IU, tapi bacanya IOU. Kan tadi saya suka bacain, terus saya kasih tahu bunyinya ada tengahnya begitu. Nah, ini. IU bacanya IOU. Yo, yo, ada O sedikit di tengah-tengah. You, ya. Y, sama way. Tulisannya UI, tapi bacanya ada E di tengah-tengah. Way, ya. Way. Nanti saya bakal rekam ulang dari atas ke bawah, nggak apa-apa, teman-teman ikutin dulu ya. Terus bawahnya lagi, an, en, yan, in, wan, wen, yen, yun. Ya, ini semua, jadi gini, sampai wan, ya, UAN, wan, w, U-nya agak W. U-nya agak bunyi W. One. Terus U-E-N bacanya sorry. Ya. U-E-N. Ada E-nya sedikit. Un. Terus kalau titik 2 di atas, bacanya kan Y. Masih ingat nggak? Y sama an. Yuen. Ya. Yuen. Ini bakal saya rekam. Teman-teman ikutin dulu. Yuen, terus Y sama N doang, tidak ada A. Y sama N doang, bacanya Yun. Mulutnya ya, Yun. Oke, baris bawah. Ang, Eng, Yang, IANG biasa ya, kayak bahasa Indonesia. Yang,
ing. Terus sampingnya lagi w, uang bacanya agak w, ya. Jadi u bacanya agak w. Wang, wang. Kalau ueng, weng, weng, weng. Terus ong bacanya agak u, ueng. O bacanya agak u, sedikit ya. Ung, sama iong, yung, yung. Jadi o-nya agak u, y-nya agak y, i-nya jadi bunyinya agak y, i-nya bunyi agak y. Yung, yung, ya. Saya ulang, teman-teman rekam, ya. Teman-teman rekam, nggak apa-apa. Ini bakalan nanti kalau misalnya kita ketemu kosakata yang ada ini, saya akan ingetin teman-teman bacanya caranya begini, ya. Jadi nggak perlu maksudnya, oh gimana ya, kok kayaknya banyak banget. Enggak. Kita bakalan bikin lebih simple. Teman-teman rekam, saya bakal baca untuk vokalnya. Vokalnya secara 4 menit lagi ya, terakhir masuk sesi pertanyaan. Oke, siap. Ya. Saya lanjut. Teman-teman boleh rekam. A, O, E, I, U, U. Oke, pelan-pelan ya. Lanjut. I, A, Au, O, Ya, Y. Jadi I-nya agak Y ya. Y, Wa, Wo, Yue, Yai, Yo, Wai, Wei, An, En, Yen, In, Wan, Wen, bawahnya, sampingnya ya. Yuen, Yun, A-nya agak Yuen, Yun. Terus lanjut bawahnya. Ang, Eng, Yang, Ing, Wang, Wong, Ung, sama Yung, ya. Ung terakhir sama Yung. Nah, ini sebenarnya nanti gampang. Aplikasinya nanti bakalan bisa campur sama konsonan, dan saya akan ingatin teman-teman O-nya agak bunyi U ya. Misalnya S-O-N-G, bacanya S-U-N-G, sung misalnya. Sung, sung ke ta sung ya. Saya bakal ingatin teman-teman. Yang penting hafal dulu yang konsonan. Cara baca yang konsonan, misalnya B bacanya P, supaya nanti lafalan bahasa Mandarinnya bagus. Oke. Saya selesain dulu ya teman-teman. Masih gampang ya. Hari ini kosakatanya tadi kan udah ada kosakata cara aplikasi di kalimatnya dan pemakaiannya. Saya rasa sih udah lumayan dapet ya. Nah, oke. Ti ke, ada bacanya ti ke. Ti ke artinya lesson 1. Pelajaran pertama ya. Ke artinya pelajaran, ti artinya ke. Partikelnya kita ke-1, ke-2, ke-3 itu ti. I1. Ti ke pelajaran pertama. Ni hao ma? Apa kabar? Masih ingat nggak? Tadi kan saya bilang ni hao ma ya. Apa kabar? Kamu baik-baik saja kah? Ya. Ni sama hao nada 3 ketemu nada 3. Ya, hari ini nggak keburu nada ya. Kalau nggak keburu nggak apa-apa ya. Nanti saya jelasin di pertemuan berikutnya. Ni hao. Jadi teman-teman catat nada 3 ketemu nada 3, maka huruf pertama berubah jadi nada 2. Saya ulang. Nada 3 ketemu nada 3, huruf depannya berubah jadi nada 2. Nada 2 tandanya agak diayun ke atas. Ni ya. Ni hao ya. Ni hao. Saya ulang. Ni hao. Ma. Jadi kalau baca cepatnya gini. Ni hao ma. Cuma kalau kita lagi belajar nada memang agak pelan, agak detail. Ni hao ma. Ya, teman-teman boleh ikutin ni hao ma sambil diikutin ya.
Pasti saya di pertemuan berikutnya pasti jelasin nada. Nada gampang kok ya. Yang penting nanti saya bakalan kasih tahu caranya. Oh, nada ini cara nariknya gimana. Tenang teman-teman ya. Ni hao ma artinya apa kabar. Lanjut ke bawah, boleh? Ya. Ketentuannya sudah catat ya. Nah, ini. Ni hao jawabannya juga ni hao ya. Ni hao artinya halo, hai. Kalau ni hao ma tadi apa kabar? Ni hao, hai, ya. Jadi ni hao jawabannya ni hao. Teman-teman masih ingat peraturan yang tadi saya bilang? Centang itu adalah nada 3. Catat dulu ya, nggak apa-apa. Nanti kita bakal belajar nada. Centang itu artinya nada 3. Nah, sekarang kalau Anda lihat berarti ni sama hao itu adalah nada 3 ketemu nada 3. Berarti aturannya adalah ni-nya berubah jadi nada 2. Ni hao. Ni hao. Jadi biar ngomongnya lancar nggak? Ni hao. Enggak begitu ya. Tapi nada depannya jadi 2. Ni hao. Jawabannya ni hao. Jadi kalau orang ngomong sama kita ni hao, Anda juga jawabnya ni hao ya. Bukan wo hen hao, bukan ya. Ya, jadi boleh dikoreksi. Ni hao, jawabannya ni hao. Halo ya. Lanjut bawahnya. Ya. Nah, kalau ni hao ma, ingat ya, ni-nya jadi 2. Ni hao ma. Tapi kalau dia berdiri sendiri, teman-teman nggak boleh berubah ya. Dia tetap nada 3. Ini karena dia gabung, makanya berubah. Tapi kalau dia berdiri sendiri, kayak tadi kosakata sendiri, ya dia nada 3, ya nada 3. Karena aslinya memang 3. Ni hao ma, jawabannya, wo hen hao. Jadi, wo hen hao. Wo-nya jadi nada 2, hen-nya jadi nada 2. Wo hen hao. Kan 3, 3, 3, depannya jadi 2, 2. Jadi kalau ketemu yang 3, 3, depannya jadi 2 semua. Kenapa? Karena kalau misalnya dibaca 3 semua, jadi kepatah-patah gitu. Misalnya gini, wo hen hao. Kan nggak mungkin ngomongnya begitu ya. Jadi yang benar adalah kalau memang jadi kalimat, kan 3 semua nih, lause gimana? Berarti depannya jadi 2 semua cara bacanya. Wo hen hao. Orang ngerti kok, wo hen hao. Tapi kita yang ngomong lebih enak karena memang satu ini loh, satu urutan gitu ya. Wo hen hao. Ya. Bagaimana dengan kamu? Jadi saya sangat baik. Kan tadi apa kabar? Wo hen hao. Saya sangat baik. Ni ne, ne-nya ingat nggak ada tanda berarti nada 5. Jadi bacanya ringan pendek. Ni ne, ni-nya nada 3 tetap. Kan dia berdiri sendiri ya. Ni ne. Terus lanjut di bawahnya wo ye hen hao. Saya juga sangat baik. Wo saya. Ye nada 3, ye artinya juga, also, juga. Hen hao, sangat baik. Jadi kalau teman-teman ditanya, ni hao ma, jawabannya, wo hen hao. Tanya balik dong, ni ne. Jadi ni ne itu artinya bagaimana dengan kamu. Ni ne, ya. Ini sebenarnya nggak cuma dipakai maksudnya untuk tanya kabar ya, misalnya, ni chi sheme, wo chi fan. Ni ne, jadi kamu gimana? Artinya konteksnya yang tadi. Bagaimana dengan kamu? Kamu mau makan apa gitu maksudnya ya. Jadi Nina itu bisa dipakai di berbagai konteks, artinya bagaimana dengan kamu? Kamu gimana? Ya, Nina. Terus yang si A jawabnya, wo hen hao. Saya juga sangat baik. Wo ye hen hao. Wo ye hen hao ya. Oke. Lanjut bawahnya. Nah, 老师好. Boleh nggak pakainya begitu? Boleh. Artinya hai 老师. 老师好. Terus saya boleh sapa, ni men hao. Ni men tadi masih ingat? Kalian, jamak. Ni kamu, mennya jadi kalian. Karena dijamakin, hao-nya lu. Ya, jadi, 老师好, ni men hao. Atau saya biasa sapa, 同学们好. Jadi, halo teman-teman sekelas gitu ya. 老师好, saya jawabnya, 同学们好. Nah, untuk bahas yang tadi SH, teman-teman cukup ingat, oh 老师, shi bukan 老师 ya. No. 老师 salah. 老师 ya, 老师. Jadi shi di sini SH bacanya shi, bukan si, no ya. Si itu bunyinya X. Ini shi, 老师好, 老师好. 你们好 atau saya bakalan jawab 同学们好. Oke? Lanjut ke bawah. 谢谢. 谢谢.
Jawabnya bu keci, bu keci. Tadi mungkin ada pertanyaan ya. Kok punya berubah-berubah ya nadanya ya? Ini teman-teman lihat. Saya pelan-pelan di sini dulu. Bu keci. Ketika bu ketemu nada 4 di belakangnya, dia harus berubah jadi nada 2. Catat dulu ya. Bu, aslinya dia nada 4. Ketika ketemu nada 4 di belakangnya, dia harus berubah jadi nada 2 supaya nggak kaku ngomongnya. Jadi nggak bu keci ya. Orang pikir kita marah. Jadi bu keci, bu keci. Naik nada 2 ya. Bu keci ya. Nanti bakal dikasih tahu nada-nada itu apa nanti ya. Sabar ya di pertemuan berikutnya. Nah, terus ini teman-teman sampingnya lagi bu yong xie. Bu yong xie. O-nya ada u. Ya, teman-teman saya kasih remarks. O-nya bacanya agak u. Bu yong xie. Bu yong xie. Terus terakhir bu xie. Jadi ini kebetulan karena ketemu di belakangnya itu adalah nada 4 semua, sehingga bu berubah jadi nada 2. Bu xie. Ya, bu keci. Bu yong xie. Bu xie. Mungkin teman-teman kalau misalnya masih bingung nada, nggak apa-apa, ini wajar. Teman-teman ikutin dulu apa yang keluar dari saya dulu. Mungkin direkam dulu ya. Suara musiknya UI bacanya ada E-nya dikit. Tui. Tui puci ya. Jadi D bacanya T. Masih ingat? DUI. Nah, tui. Tui puci. Tui puci. Saya bakal agak ulang ya. Kayaknya dari Zoom deh suara musiknya. Oke, ya. Tui puci. Nah, kita bakalan jawabnya adalah 没关系, nggak apa-apa. 没事 boleh. 没事, 没关系 ya. 没事, 没关系. Itu sama artinya nggak apa-apa. Jadi kalau orang bilang sorry ya, berarti kan 对不起. Kita jawabnya 没关系, 没事 ya. Terakhir di bawahnya lagi. 再见 ya. 再见 itu dadah. 再见 dadah. Jawabannya sama, 再见. 再见 ya. Terus jawabannya sama, boleh 明天见. Boleh nggak kalau misalnya orang bilangnya 明天见, saya jawabnya 再见, boleh nggak? Boleh, boleh. Itu nggak masalah. 明天见lebih spesifik, sampai ketemu besok. Tapi kalau 再见 artinya nggak tahu kapan ketemunya. Yang penting pengennya ketemu ya. 明天见 sampai ketemu ya. Ya, oke. Ini bahannya memang udah selesai. Ada beberapa pertanyaan saya bakal jawabin. Teman-teman sabar ya. Minggu depan saya bakal ulang dan kasih tahu yang lebih rinci lagi, apalagi tentang nada karena waktunya sangat terbatas ya. Tapi nggak apa-apa karena memang belajar online. Teman-teman nggak bisa banyak interaksi sama saya juga begitu.